Oke, yuk kita bedah ceritanya tentang bagaimana salah satu hubungan terpenting di abad ke-21 ini antara dunia barat dan Tiongkok bisa sampai berantakan seperti sekarang. Cerita kita ini dimulai dari sebuah pesan yang terus terang bikin merinding. Pesan ini datang dari kalangan elit Tiongkok pas di awal pandemi COVID-19. Dan ini seolah jadi sinyal dimulainya sebuah era konfrontasi yang baru. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu mundur sedikit ke belakang, ke masa di mana suasananya tuh beda banget, penuh dengan optimisme yang luar biasa. Coba kita lihat perbedaannya. Dulu, di awal tahun 2000-an, hubungan antara Tiongkok dan Barat itu didasari oleh rasa antusiasme. Semua orang yakin kalau Tiongkok sedang berjalan menuju tatanan dunia yang liberal. Beda banget sama sekarang kan? Di tahun 2019 aja, Uni Eropa sudah resmi melabeli Tiongkok sebagai pesaing sistemik. Jadi bisa dibayangin ya, saat itu para politisi, pebisnis, akademisi di Barat tuh melihat Tiongkok sebagai sebuah peluang emas. Ada keyakinan besar kalau Tiongkok bakal jadi pemain yang bertanggung jawab di panggung dunia. Ekonominya saling melengkapi, wah pokoknya skenario win-win deh. Bahkan dunia seni dan intelektualnya yang mekar seolah jadi janji masyarakat Tiongkok yang lebih terbuka. Nah, pertanyaannya, kok bisa semua berubah drastis? Apa yang salah? Disinilah impian indah itu mulai retak, yaitu saat Barat sadar kalau ambisi Tiongkok ternyata nggak seperti yang mereka kira. Alarm pertama yang bikin semua orang kaget itu datang dari sebuah rencana kebijakan industri bernama Made in China 2025. Ini jadi semacam peringatan keras terutama buat negara-negara industri maju kayak Jerman. Dan kalau kita lihat tujuannya, ini bukan cuma sekedar ayo kita jadi lebih maju. Bukan, rencana ini adalah cetak biru yang sangat jelas untuk mendominasi, dimulai dari mengganti teknologi asing dengan buatan sendiri, sampai akhirnya menggeser para pemimpin teknologi dunia. Dan yang paling menarik atau mungkin paling ironis ya, kesadaran ini justru datangnya bukan dari para politisi loh, tapi dari perusahaan-perusahaan Jerman sendiri, perusahaan yang tadinya paling untung besar dari booming ekonomi Tiongkok. Mereka yang pertama sadar, wah ini ambisinya bukan main-main, mereka mengincar kita. Dari ketegangan di sektor industri, masalahnya kemudian meledak jadi pertempuran politik yang besar-besaran. Dan medan perangnya, infrastruktur digital masa mendatang kita, 5G. Dilemanya tuh rumit banget. Di satu sisi, ada Huawei, perusahaan Tiongkok yang bukan cuma pesaing biasa. Mereka ini pemain terbesar di dunia, menawarkan teknologi 5G yang lebih murah dan lebih cepat. Sulit banget kan buat ditolak? Dan contoh paling seru soal tarik ulur politik ini ya kasusnya Inggris. Awalnya mereka santai aja, percaya bisa mengelola resikonya. Tapi akhirnya, di bawah tekanan hebat dari Amerika Serikat dan perubahan situasi keamanan, mereka berbalik 180 derajat. Nah, ini dia. Buat Washington, ini tuh bukan lagi soal teknis, bukan soal aman atau enggaknya jaringan. Ini udah jadi pertanyaan kebijakan yang fundamental. Apa kita mau membiarkan perusahaan dari negara rival, sistemik, menanamkan teknologinya di jantung infrastruktur nasional kita yang paling kritis? Kalau isu 5G tadi ibarat percikan api, nah, pandemi COVID-19 inilah yang jadi bensinnya. Pandemi benar-benar mempercepat segalanya, mengubah persaingan yang tadinya masih di level sistemik menjadi permusuhan yang lebih terbuka. Sikap Tiongkok selama krisis ini benar-benar bikin banyak negara barat geleng-geleng kepala. Mulai dari dugaan penutupan informasi di awal wabah, sampai diplomasi wolf warrior yang super agresif dan menyalahkan negara lain. Semua ilusi yang tersisa soal Tiongkok sebagai mitra global yang bertanggung jawab, ya hancur seketika. Contoh paling ekstrim dari pemaksaan ini kita lihat di kasus Lithuania. Gara-gara satu negara kecil anggota Uni Eropa ini mengizinkan Taiwan buka kantor perwakilan, apa yang dilakukan Tiongkok? Mereka secara harfiah menghapus Lithuania dari sistem bea cukai mereka. Hasilnya, ekspor Lithuania ke Tiongkok anjlok 95%. Ini jadi pesan yang sangat jelas dan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Eropa. Dan puncaknya, kertakan yang tadinya cuma berupa ketegangan ekonomi dan politik, sekarang jadi nyata dalam bentuk aliansi formal, sebuah garis pemisah yang baru ditarik di panggung dunia. Coba ingat-ingat, Februari 2022, cuma beberapa minggu sebelum invasi besar-besaran ke Ukraina, Tiongkok dan Rusia bikin pengumuman yang mengejutkan dunia. Kemitraan tanpa batas. Penting banget buat kita pahami, ini tuh bukan sekedar basa-basi diplomatik atau pernyataan persahabatan biasa. Ini adalah sebuah manifesto bersama.
Mereka secara terbuka menentang NATO, mengecam aliansi keamanan Barat, dan berjanji untuk menciptakan tatanan global baru versi mereka sendiri. Nah, dari semua cerita ini, kita sampai di sebuah pertanyaan besar di akhir. Sebuah pertanyaan yang mungkin akan menentukan masa depan kita semua. Apakah tantangan dari Tiongkok ini hanya soal persaingan biasa? Ataukah ini sebenarnya sebuah paksaan bagi dunia Barat untuk introspeksi, untuk memperkuat diri dan menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri untuk menghadapi kompetisi ke depan?